Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu jagat umati. Para pemirsa di mana berada, siang ini saya melewati area persawahan ya. Jadi kita akan menuju ke sebuah tempat bersejarah yaitu Alas Trik ya. Alas Trik yang merupakan pusat awal berdirinya Kerajaan Majapahit, Raden Wijaya. Nah ini kita sudah sampai pemirsa. Tadi saya skip ya. Ternyata ini tempatnya, tapi sayang sudah banyak yang hilang ya. Jadi situs-situs ini banyak yang hilang, tergerus oleh area persawahan dan area pemakaman umum. Jadi hanya tinggal ini yang jadi bukti kuat ya. Ini ada beberapa batu. Nah, konon di sini dulu ditemukan semacam kayak gapura ya, gapura. Dan ini ada beberapa batu. Nah, di depan sinilah sudah tertimbun karena depan ini adalah irigasi, ya kayak jalan sungai ke sawah. Ini kalau disibak, di sini ada kayak apa itu struktur batu-batuan kuno ya, kayak struktur bangunan sampai 5 trap. Cobalah buka Google, buka tentang Alas Trik di daerah sini, pasti banyak foto-foto lama pemirsa. Jadi sekarang ini sudah tertutup ya. Tertutup dan mohon maaf tidak ada langkah-langkah untuk mengevakuasi, hanya dikasih tulisan ini loh, situs Alas Trik ya. Padahal ini sebetulnya adalah kawasan hutan bersejarah ya di Jawa Timur ya, yang berada di mana ini, di desa Kedung Bojok ya, tepatnya ini di dusun Kedung Klinter, Kedung Bojok, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, tapi berdekatan dengan Mojokerto. Lah ini buktinya, ini ada pohon maja ya di sampingnya ini, mungkin untuk menguatkan. Ini juga ada beberapa struktur batu-batu bata ya. Nah ini ada beberapa buah yang sudah tumbuh, buah maja yang ada di samping struktur bangunan ya, besar kayak semangka, tapi saya nggak bisa dimakan karena memang rasanya pahit pemirsa, makanya dinamakan Mojopahit ya, buah maja yang rasanya pahit. Ini strukturnya berserakan ya, tapi sekali lagi karena keterbatasan dana ya nggak bisa diteruskan ini. Padahal penemuan ini sempat menggemparkan ya, dulu sempat menggemparkan pada tahun 2018 karena ditemukan struktur batu bata dan gapura. Ini ada tempat untuk nyantai-nyantai ya bagi pengunjung yang ingin nyantai di sini, sudah disiapkan tempat ya. Mungkin mau meditasi, bertapa atau mencari sesuatu, mencari ketenangan, penelitian atau yang lainnya, sudah disiapkan tempat yang lumayan ya. Juga ada sudah ada MCK dan kamar mandinya. Sahabat-sahabat, saya mendengar suara air pemirsa. Benar, ternyata di belakang sini ada sungai ya. Berarti situs ini dikelilingi oleh sungai pemirsa ya, situs ini dikelilingi oleh sungai. Nah ini semakin terdengar suaranya. Ini saya zoom ya, kalau kita lihat ternyata sungai ini muter, ini menuju ke sawah terus muter sampai pemakaman umum. Coba nanti kita lihat ya, muter sampai di mana ini, di tanaman tebu apa salah ya, pohon-pohon pisang dan tebu. Sini dulu, di sini dulu berserakan ya, penemuan benda-benda, batu-batu yang sekarang sudah disimpan di museum Tarik ya. Jadi ada museum nanti kita kunjungi di depan sana ya, di seberang jalan raya itu persis ada museum Alas Trik, nanti menemukan tempat menyimpan benda-benda yang ada di sini. Seperti ini ya. Nah saya yakin dulu pasti di depan sana, di area sawah itu pasti bekas pendopo ya, bekas istananya Raden Wijaya sebelum pindah ke Majapahit, pindah ke mana, Mojokerto. Karena letaknya Alas Trik ini nggak jauh dari Mojokerto, meskipun masuk wilayah Sidoarjo tapi berbatasan dengan Mojokerto. Nah sekarang yang sebelah kiri malah berubah menjadi pemakaman umum ya,
berubah jadi pemakaman umum, ya wajar lah, sudah berapa ratus tahun, sudah perkembangan zaman, akhirnya lahan-lahan dimanfaatkan menjadi makam, menjadi sawah, perumahan dan lain sebagainya. Depan sini ada makam tokoh kelihatannya ya, mungkin ini Mbah Tarik ya, leluhur dari mana, dari desa Bocok ini, dari Kedung Bocok ini ada 2 makam. Dulu makamnya biasa, belum dibangun karena sudah bagus. Dulu nggak ada pagernya ya, hanya atap biasa saja. Kemudian ada makam kayak dari batu loh. Di makam lama karena memang batu nisannya dari batu. Seperti ini pemirsa lihat. Nah di belakangnya ini ada lagi 2 makam yang memang nisannya benar-benar dari batu andesit. Nah saya tunjukkan, lah ini sama depan itu, sama. Nah ini yang sangat mengenaskan pemirsa. Ini sudah hancur, ini batunya sudah nggak karu-karuan berserakan. Dulu ini bagus, ini dulu di sini dibuat semacam kayak candi kecil, jadi batu-batu ditumpuk menjadi kayak, sudah habis batu-batunya tinggal sesaji yang ada. Nah, sudah nggak ada batunya, mungkin dipindahkan ke museum Iswalu Alam, saya nggak tahu ya. Ini ada telur sesaji. Padahal dulu foto-foto di sini bagus. Di sini hanya menyisakan ini 2 batu halus ya. Jadi batunya halus seperti apa ya? Halus pokoknya seperti kain sutra mungkin. Tepat berdiri samping makam ini. Ya. Ini sudah hilang tulisannya. Sudah gak karu-karuan. Coba sih. Lah ini tulisannya tadi saya betulkan, namanya Situs Paseban ya. Situs Paseban Agung. Berarti dulu memang di sini ada pendoponya pemirsa. Tapi sudah hilang, hancur, sudah berganti menjadi makam umum. Ini ada batu-batu unik di sini. Nah, hanya tinggal lingkaran kecil. Dulu kayak gapura itu loh, bagus ya, ada sampai 1,5 meter kayak candi itu. Coba kita telusuri sekarang ini. Sudah berubah menjadi pemakaman umum ya. Jadi batu-batu di sini yang bagus-bagus sudah diambil, dipindahkan ke museum ya. Jadi nggak ada, cuma tadi yang kita temukan ada 2 batu nisan yang dari batu. Nah coba kita perhatikan depan. Nah sungai ya, jadi sungai ini mengelilingi area makam, area situs sampai ke sawah. Coba setelah ini kita ke sawah sih. Ini hanya sedikit, ada beberapa batu yang tersisa, ada sekitar 4 atau 5 ini. Nah ini kita coba yang ke sebelah sini ya, nggak ada batu-batu yang aneh, yang nggak ada ya. Coba kita ke depan, barangkali di sepanjang sawah itu masih terlihat struktur bangunannya. Tapi ini musim penghujan ya, soalnya gini loh pemirsa, dulu waktu ditemukannya itu memang pondasinya itu kok tepat di saluran irigasi sawah. Jadi pas air mengalir di sawah itu batu-batunya banyak ditemukan bocor besar ya. Batunya saya bersab-bersab. Sekarang ini mungkin ya mohon maaf tertimbun. Sudah tertimbun ya. Apalagi sudah dihentikan. Lah depan itu loh, batu-batu yang dikumpulkan di area persawahan. Loh nggak ada. Tadi ada teman yang mau menyingkap lumpur-lumpur di sungai, tapi nggak usah lah, nggak usah, percuma, nanti malah kotor. Kalau ingin jelas ya bisa lihat di video-video atau YouTube yang lain. Nah ini kita sudah keluar, kita menuju jalan raya. Tadi kita dari depan sana, ini kita menuju ke museumnya pemirsa. Jadi memang tepat berhadapan ya, terhalang oleh sawah itu. Nah ini ada tulisannya, selamat datang situs Alastrik Mojopahit. Cuma ini tutup karena hari Minggu. Kadang-kadang saya heran ya, cari candi itu kalau Minggu kok tutup. Padahal Minggu itu hari libur, harinya orang-orang untuk apa itu, orang-orang keluar libur. Tapi malah Minggunya tutup. Seharusnya bisa ambil hari selain Minggu lah. Mau Senin kayak, atau Kamis, atau Jumat, itu mungkin lebih cocok. Nah seperti ini nggak bisa masuk. Coba sih saya tempelkan di kaca. Nah ini menyimpan banyak batu-batu yang ditemukan tadi, ditemukan di alas trik ya.
alasnya sudah hilang, hutannya sudah hilang, berubah menjadi area sawah dan makam umum. Kunci mirsa. Jadi sama saja loh, seperti ini kelihatannya. Nah, ini luas ini karena memang berdampingan dengan balai desa dan SMP Kedung Pocok ya. Ada SMP Negeri Kedung Pocok dan balai desa. Seperti ini, di atas itu ada garudanya dan di depan itu ada gapura bentar dan simbol Surya Majapahit. Nah, disinilah ada beberapa batu-batu yang ditaruh di depan. Ini mungkin masih baru ya, belum dimasukkan atau mungkin yang lainnya. Oke pemirsa, sampai sini dulu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi.